Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bunda Nurul. Bunda adalah wali kelas di kelas 2 MI Hifzul Quran. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar Bina Fikih tentang sholat fardu. Minggu kemarin sebelum libur kita sudah pernah belajar di rumah tentang sholat fardu. Kalian sudah belajar secara mandiri. Nah, apa yang kalian dapat dari pelajaran belajar sendiri? Nah, mari kita ulang apa yang sudah kalian pelajari minggu kemarin. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sebelum kita memulai, sebaiknya persiapkan buku Bina Fikihnya. Buka halaman 2. Kita mulai dari awal ya. Sudah? Kalau sudah, sekarang dengarkan suara Bunda ya. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut di halaman nomor 2. Nah, di situ kita bisa melihat seorang anak dengan ibunya sedang melakukan apa? Sholat. Ya, mereka sedang melakukan sholat. Sekarang kita masuk ke dalam materi yang pertama. Apa itu pengertian dari sholat? Pengertian sholat. Kita sebagai seorang muslim memiliki sebuah kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu perintah yang harus kita laksanakan yaitu adalah sholat fardu atau sholat wajib yang dilaksanakan sebanyak 5 kali dalam sehari. Nah, kita wajib sekali melaksanakan sholat fardu. Kita harus tahu bacaan dan gerakan sholat fardu yang baik dan benar, supaya akan memberikan banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Agar kamu lebih paham, nah, menurut bahasa, sholat itu artinya adalah doa atau memohon. Jadi sholat itu artinya adalah doa atau memohon. Sementara menurut istilah lainnya, sholat adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu bisa berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari apa? Dari takbiratul ihram, bacaannya Allahu Akbar. Lalu diakhiri dengan salam. Menengok ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan salam. Salat merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang ada di dunia. Tidak terkecuali dia tua, muda, anak-anak, laki-laki, perempuan, sehat maupun sakit. Jika dia beragama Islam, maka dia wajib untuk sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Nah, lalu sholat merupakan tiangnya agama. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan dia sebuah rumah, kalau rumah itu tidak memiliki tiang yang kokoh, maka rumah itu akan ambruk. Jadi sama dengan halnya dengan sholat. Jika sholat itu tidak kokoh, tidak dikerjakan dengan baik, maka bagaimana dengan keislaman kita dan keimanan kita? Bisa-bisa ambruk. Nah, sholat wajib itu harus dilaksanakan.
laksanakan jadinya. Nah, berapa kali dalam sehari sholat fardu itu? 5 kali. Ayo sama-sama disebutkan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang pertama sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Asyar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Dan terakhir isya adalah 4 rakaat. Apakah kalian mau tahu sejarah dari perintah turunnya sholat? Nah, kalau kalian mau tahu, dengarkan baik-baik ya. Jadi, perintah sholat itu asal-usulnya adalah ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan yang dinamakan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Madinah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Lalu sama Nabi Muhammad dilanjutkan ke Sidratul Muntaha yang berada di lapisan langit ke-7. Nah, istimewanya perjalanan ini hanya dilakukan dalam 1 malam. Hah? 1 malam? Bagaimana bisa? Padahal pada tahun itu, tahun 621 Masehi, belum adanya pesawat yang setara dengan pesawat turbo atau pesawat jet. Tahu kan pesawat jet? Pesawat jet saja itu baru ditemukan pada tahun 1903. Nah, lalu Nabi Muhammad menggunakan apa dalam waktu 1 malam? Nabi Muhammad mengendarai buraq, yaitu kendaraan misterius yang belum diketahui manusia selain Nabi Muhammad. Buraq adalah makhluk yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad dan malaikat Jibril menuju Sidratul Muntaha dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Mengingat perjalanannya ini ditempuh hanya dalam waktu 1 malam, pasti kecepatannya itu melebihi kendaraan turbo atau jet. Nah, apa yang melebihi kecepatan turbo dan jet? Yaitu kecepatan cahaya. Maka ketika peristiwa itu terjadi dalam 1 malam saja, pasti dikatakan itu sesuatu yang mustahil. Tapi karena dengan keimanan dan kekuasaan Allah, maka itu dapat terjadi. Lalu ketika Nabi Muhammad sampai di Sidratul Muntaha, yaitu langit ke-7, sesampainya di sana, Nabi Muhammad itu mendapat perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Wah, waktu itu banyak sekali ya, 50 waktu dalam sehari semalam. Nah, setelah itu Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu sholat sebanyak 50 kali dalam sehari, ia pun turun ke bumi. Dia bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang mendengar wahyu tersebut memberikan saran kepada Nabi Muhammad untuk meminta keringanan dalam sholat. Maka Nabi Muhammad naik lagi ke langit ke-7 meminta keringanan kepada Allah. Nah, jadi Nabi Muhammad naik lagi nih ke Sidratul Muntaha. Dia meminta keringanan kepada Allah. Nah, sama Allah dikurangi. Dan ketika dikurangi, Nabi Muhammad turun lagi nih ke bawah. Nah, dari Nabi Musa mengatakan, naik lagi, mintalah keringanan. Dan Nabi Muhammad naik turun ke Sidratul Muntaha sampai mendapatkan permintaan dari Allah, yaitu wahyu mengerjakan sholat sebanyak 5 kali dalam sehari.
Nah, jadi kita bisa mengingat bagaimana pengorbanan dari Nabi Muhammad SAW yang meminta keringanan kepada Allah. Perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW ini mungkin tidak terpikirkan oleh logika dan nalar manusia biasa. Bagaimana dalam satu hari Nabi Muhammad bolak-balik dari langit ketujuh dan ke bumi dalam waktu satu malam, dan berapa kali dia naik turun. Nah, semoga peristiwa Isra Mi'raj tadi dapat membuat kita semua mengetahui sejarah Islam dan asal-usul dari sholat 5 waktu. Oke, sekarang kita sudah berada di penghujung materi kita. Nah, masih banyak yang akan kita pelajari ke depannya, tapi untuk hari ini kita masih belajar tentang pengertian sholat dan sejarah bagaimana perintah sholat itu menjadi 5 waktu. Oke. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di lain kesempatan. Bunda Nurul akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.